Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 atas nama saya sendiri Junaid Al-Baraka. Kemudian di samping saya ada Hamzat Siki Baktiar. Kemudian di sampingnya ada Putri Fathia Hanan. Pada kesempatan ini kami mendapatkan materi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip awal bulan Hijriah, Imkanur Ruqyah dan KHKT. KHGT. Yes. Sini ada prinsip Imkanur Ruqyah. Imkanur Ruqyah itu metode dalam menetapkan awal bulan Hijriah dengan menetapkan ambang batas tertentu. Prinsip transfer Imkanur Ruqyah memungkinkan hasil ruqyah atau Imkanur Ruqyah di suatu tempat dapat diterapkan di tempat lain yang belum mengalami ruqyah atau Imkanur Ruqyah. Prinsip ini diterapkan secara menyeluruh di semua kawasan dunia untuk menjaga agar wilayah bagian timur bumi tidak dipaksa masuk bulan baru sebelum di tempat tersebut terjadi ijtima atau kesepakatan yang menjadi standar dalam pergantian bulan. Prinsip KHGT. Nah, prinsip ini merupakan hal paling utama dalam KHGT. Tujuannya yaitu untuk menyatukan sistem penjadwalan waktu kalender umat Islam di seluruh dunia, baik untuk keperluan sipil maupun ibadah. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan hari dan tanggal dalam menjatuhkan momen-momen tertentu, terutama momen ibadah seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Prinsip ini juga menekankan bahwa tidak boleh terjadi 2 hari atau lebih dalam 1 hari atau 1 tanggal di seluruh dunia. Latar belakang mengapa penentuan awal bulan Hijriah itu penting? Karena untuk menentukan waktu ibadah atau puasa Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Perbedaan metode, perbedaan penetapan, diperlukan pemahaman metode hisab dan ruqyah secara ilmiah. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ini mengenai metode penentuan awal bulan puasa. Jadi ada beberapa metode, di antaranya kita bisa menggunakan hisab dan ruqyah. Jadi kalau ruqyah itu observasi langsung pada hilalnya, kemudian hisab perhitungan astronomis, kemudian keduanya itu bisa saling mendukung. Kemudian digunakan secara beragam di dunia Islam. Jadi banyak varian kalau metode menentukan awal bulan puasa itu bisa dengan hisab dan ruqyah. Kemudian kriteria MIO-MABIMS diterapkan sejak 2021 oleh negara-negara MABIMS. Di tinggi hilal itu minimal harus mencapai 3 derajat. Kemudian elongasi minimal itu 6,4 derajat. Kemudian biasanya itu digunakan di negara di Indonesia biasanya, kemudian di Malaysia, Brunei, Singapura. Kemudian berdasarkan data visibilitas global. Kemudian visualisasi new MABIMS. Jadi posisi hilal itu di atas ufuk gitu. Kemudian sudut elongasinya itu antara bulan dan matahari. Kemudian batasan visibilitasnya itu atau hilal itu minimum. Jadi itu visualisasi new MABIMS. Kemudian komponen KHGT. Jadi itu tinggi hilal itu 2 derajat, kemudian elongasinya itu 4 derajat, kurang lebih 4 derajat. Kemudian umur bulan kurang lebih 8 jam. Kemudian sudut konjungsinya itu kurang lebih 8 derajat. Kemudian menyediakan dasar konsensus global. Terus selanjutnya ada syarat-syarat KHGT atau kalender Hijriah global tunggal. Yang pertama ada kalender KHGT
merupakan satu sistem yang dapat menampung urusan dunia sekaligus urusan muamalah. Itu terdapat dalam Quran surat 2 ayat 189. Terus poin kedua, kalender Islam didasarkan kepada peredaran matahari dan bulan dalam kurung siklus Sinodus Moon yang berusia kadangkala 29 hari, di lain waktu kadangkala juga 30 hari. Terus poin ketiga, kalender KHGT atau kalender Hijriah Global Tunggal itu merupakan kalender global dengan ketentuan satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Jadi ketentuannya itu satu hari satu tanggal. Terus poin keempat, kalender KHGT tidak boleh menjadikan sekelompok muslim di suatu kawasan di muka bumi memasuki bulan baru sebelum terjadi ijtima. Terus poin kelima, kalender KHGT tidak boleh menjadikan sekelompok muslim di suatu kawasan di seluruh muka bumi melalui bulan baru sebelum yakin terjadinya imkan ru'yat hilal di suatu tempat di muka bumi. Lalu poin keenam, kalender KHGT tidak boleh menahan sekelompok muslim di satu kawasan di muka bumi memasuki bulan baru sementara kriteria imkan ru'yat KHGT telah terpenuhi di ufuk mereka. Terus poin ke-11, selanjutnya parameter KHGT. Poin pertama, seluruh kawasan dunia dianggap sebagai satu kesatuan. Bulan baru dimulai secara bersamaan di seluruh kawasan di seluruh dunia. Poin kedua, bulan baru dimulai apabila di bagian manapun juga di muka bumi sebelum pukul 12.00 tengah malam atau pukul 00.00 waktu GMT telah terpenuhi kriteria diantaranya sudut elongasi geosentris mencapai 8 derajat, mencapai kurang lebih 8 derajat atau lebih, dan ketinggian hilal geosentris di atas ufuk saat matahari terbenam mencapai kurang lebih 5 derajat atau lebih. Terus untuk selanjutnya yakni perbandingan dari Neomabims dan KHGT. Kalau Neomabims dan KHGT adalah dua kriteria modern dalam hisab penentuan awal bulan Hijriah. Neomabims menetapkan syarat hilal terlihat jika memiliki tinggi minimal kurang lebih 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, serta digunakan di kawasan Neomabims di daerah-daerah Asia Tenggara yang sudah disebutkan Mas Junaid tadi, di antaranya ada Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Terus sementara itu untuk KHGT sendiri merupakan pendekatan global yang lebih fleksibel. Kriterianya meliputi tinggi hilal 2 derajat, elongasi 4 derajat, serta mempertimbangkan umur bulan dan satu konjungsi. KHGT juga dirancang agar bisa digunakan lintas negara dan lebih adaptif terhadap kondisi visibilitas hilal dunia. Terus sekarang izin untuk saya melihatkan contoh-contoh dari kalender Hijriah. Bentar. Ini untuk contoh dari kalender Hijriah Global Tunggal yang versi seluruh dunia. Jadi ini sudah ada beberapa versi dari kalender Hijriah Global Tunggal sendiri. Ini lengkap dari bulan, kalau Masehi kan dari Januari sampai Desember. Kalau Arab itu Zulhijjah sampai lupa Muharram sampai Hijjah mungkin. Nah ini kayak gini. Ini contohnya. Ini versi yang seluruh dunia. Untuk yang kedua, ini ada versi yang Muhammadiyah, yang dari Muhammadiyah. Ini langsung dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini ada beberapa versi juga di sini. Kalau tadi kan, kalau versi seluruh dunia ini mungkin pusatnya dari Arab atau Iran itu. Ini nggak ada kayak tanggal-tanggal Indonesianya, Masehinya, full Arab di sini. Tapi kalau yang versi Muhammadiyah di sini ada versi Indonesianya sedikit. Ini untuk contoh dari KHGT yang versi Muhammadiyah. Terus untuk siklus dari
KGT sendiri. Ini ada contoh siklus sideris dan siklus sinodis yang sudah kami bahas tadi. Ini contoh dari siklus sideris dan siklus sinodis yang sudah kami bahas tadi. Di antaranya ada seperti ini. Ada animasinya juga, ini dari Kakak. Ini ketampakan matahari hari sebagian dari sisi sudut permukaan bumi dan porosnya juga matahari. Jadi juga ada siderisnya juga di sini. Itu terdapat untuk sumbernya ini ada beberapa sumber dari Quran. Yang pertama dari Quran surat 7 ayat 81, Quran surat 41 ayat 36 dan lain-lain. Dan sampai seterusnya. Ini tadi contoh kalender Hijriah yang global tunggal untuk versi seluruh dunia. Mungkin itu. Jadi kesimpulannya, jadi di sini kalender KGT ini banyak digunakan oleh negara-negara seperti Indonesia, Malaysia gitu. Kemudian dengan adanya kalender KGT ini sudah menjadi acuan umat Muslim, apalagi di era modern sekarang ini. Jadi tujuan utamanya adalah untuk kesatuan dan ketetapan waktu ibadah. Jadi dengan adanya KGT ini, jadi untuk waktu-waktu kayak waktu ibadah, bulan-bulan hijriah dan lain sebagainya itu sudah tercantum semua di KGT ini. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menghitung kapan awal bulan, kapan puasa semisal dan lain sebagainya itu. Jadi sudah tercantum semua di KGT. Mungkin itu presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.